We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Pak Roswanto, seorang widyaswara. Nah, mungkin perlu diperkenalkan dulu Pak, ini widyaswara itu apa? Monggo, silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada rekan-rekan kita semua, terutama Pak Sutoyo, terkait dengan hari ini adalah kita pembelajaran Pak ya, kita sharing terkait dengan apa yang menjadi nanti bagian-bagian terpenting terkait dengan, khususnya kalau hari ini adalah konten kita terkait dengan penanggulangan bencana Pak, intinya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Sutoyo, apa sih widyaswara itu ya Pak ya? Seperti itu. Nah, widyaswara adalah guru bangsa. Guru bangsa kalau di pemerintahan. Seperti kalau Bapak dan Ibu kita melihat bahwa jenjang pendidikan itu kan ada yang dari sekolah, dari SMA, dan perkuliahan itu seperti dosen dan guru. Nah, di dalam widyaswara ini adalah bagian yang terpenting untuk melatih Dikjati, Pak. Dikjati dengan sistem kediklatan untuk membentuk nantinya seorang pegawai yang profesional di dalam pembentukan karakter untuk pegawai negeri. Itu saja Pak gambaran kami dari tentang widyaswara, jadi adalah guru bangsa. Seperti itu. Tapi istilah ini istilah baru atau sudah lama itu? Saya kok belum pernah dengar ini. Istilah ini sudah lama Mas Sutoyo, sudah lama di kementerian lembaga khususnya sudah lama sekali. Nah, kalau Bapak dan Ibu mendengar widyaswara ini ada di suatu lembaga kediklatan di pemerintah. Ini sudah ada. Jadi lembaga diklat pasti ada widyaswara. Tanpa ada widyaswara, diklat pun tidak akan bisa berjalan seperti itu, Mas Sutoyo. Saya nanti usul kepada pendidikan angkatan laut. Harusnya saya juga dapat widyaswara ini. Oke, kalau seperti itu, ini gambaran Mas Sutoyo. Tadi Mas Sutoyo sempat mengulik tentang angkatan laut khususnya. Nah, kami pernah, Mas. Saya sendiri pernah diundang di dalam kegiatan untuk TNI Angkatan Laut. Itu pernah kami bertemu dengan para widyaswara dari TNI. Itu ada semua, Mas. Nah, tapi kontennya memang, konten kita kembali lagi di dalam konten pemerintahan, mereka ruang lingkupnya hanya seperti apa. Kalau kami kan terkait dengan kebencanaan. Seperti itu, Mas Sutoyo. Siap. Biasanya dipanggilnya mentor gitu aja. Oke, Pak Roswanto, apa itu BNPB, Pak? Dan fungsinya apa? Enggak. Kalau bicara tentang BNPB, Bapak dan Ibu sudah mendengar. Nah, BNPB adalah suatu lembaga non-kementerian, Pak, contohnya. Bukan, jadi gini, BNPB adalah, itu kita melihat dari sejarahnya BNPB dulu, Pak. Dulunya kita kenal dengan Bakornas PB. Bakornas PB, akhirnya dilihat dari tahun kejadiannya bencana juga, timbullah untuk BNPB sendiri adalah tugasnya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, tugas dan fungsinya adalah sebagai lembaga nanti pengkoordinasian, Pak. Makanya kita melihat, mendengar bahwa ketika ada kejadian bencana, kita mendengar bahwa ada BNPB, ada BPBD, kan seperti itu, Pak. Kalau di daerah kita mengenalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. Yang misi kemanusiaannya sama, kita berkoordinasi untuk percepatan penanggulangan bencana untuk memberikan satu misi kemanusiaan. Seperti itu, Pak Sutoyo. Oke. Bagaimana Anda bergabung dengan BNPB, Pak Roswanto? Ini mesti menarik. Kesasar atau bagaimana ini? Biasanya kesasar, kecemplung, tidak sengaja. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, Mas. Kebetulan kami di sini ada Ibu Indri, mungkin yang dari tadi yang disampaikan dengan perhubungan, kami mengundang dengan Bu Indri.
kalau bicara tentang tadi pertanyaan apakah kesasar, kan seperti itu Mas. Nah, dulu tahun ini saya kembali lagi ke masa saya. Tahun 2003 sampai 2008 itu saya ada di perhubungan. Di perhubungan di Provinsi Jawa Barat. Nah, ketika BNPB memanggil tahun 2008 saya bergabung dengan BNPB. Seperti itu Mas Sutoyo. Mengapa tertarik di BNPB, nggak meneruskan di perhubungan? Karena kalau saya melihat semua pekerjaan itu kalau kita buat enjoy itu seperti ada sebuah misteri ya Mas ya. Nah, misteri inilah yang akan kita bangkitkan di dalam bagaimana sih pekerjaan sama di perhubungan pun sama. Waktu itu kami ada di dalam suatu perhubungan. Waktu itu saya sendiri ada di bidang lalu lintas, di bidang operasional lalu lintas. Sama apa yang saya lakukan ketika saya mendengar BNPB. Berarti kontennya ini adalah luar biasa. Ketika kita sudah mendengar konten Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kami harus sudah siap. Kami harus sudah siap dalam arti memberikan suatu dukungan penuh, moral penuh terkait dengan kemanusiaan. Seperti itu Mas Sutoyo. Jadi tantangan bagi saya adalah bagaimana jati diri saya, sampai pun orang tua. Loh, adik kok ini seperti ini? Ini lebih tantangan lagi Bu bagi saya. Seperti itu. Berarti karena tantangan itu ya? Tantangan. Apa yang Anda bayangkan di masa atau sebelum Anda bergabung itu? Maksudnya seperti apa? Ya, sebelum masuk BNPB, apa yang Anda bayangkan, yang Anda imajinasikan? Oh, mungkin saya ada di tengah-tengah Gunung Merapi ya, atau di tengah-tengah hutan terbakar atau bagaimana? Ini kan pasti ada imajinasi masa kecil mungkin. Oke Mas, terkait dengan apa yang menjadi dasar pribadi saya sendiri ya Mas ya. Karena kami bermodal dengan pertama adalah pendidikan yang diberikan kepada orang tua, itu salah satu hal. Nah, dari pendidikan inilah kami kembangkan untuk mengangkat suatu jati diri saya secara pribadi. Kenapa saya tertarik dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini adalah karena adalah sifat dari kemanusiaan. Itu salah satu hal. Nah, contoh yang pernah saya lakukan adalah ketika kami misalnya, Mas, mohon maaf, dulu pernah di sekolah-sekolah kita pernah diajarkan kalau di pramuka itu kan ada pramuka siaga bencana. Ada pramuka ya Mas ya, bagaimana memberikan pertolongan. Dari situlah kok jiwa rasa saya masih ada yang kental. Jadi historis saya masih ada yang kental. Saya harus siap. Apapun misinya saya harus siap. Karena adalah semua bagian dari kehidupan ini adalah tujuan untuk kemanusiaan. Seperti itu, Mas. Berarti ada pengaruh dari pramuka itu ya? Pramuka, Mas. Ya. Nah, pertama kali Anda tanggap bencana apa itu Pak? Tahun 2008 ya berarti ya? Oke, kalau kita mendengar bahwa itu tahun 2008 kan waktu itu ada kejadian tsunami ya Mas ya. Tsunami yang misalnya luluh lantakan yang ada di di Provinsi Aceh. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan Mas Sutoyo tadi, apa sih terkait dengan bencana yang pertama saya respon cepat itu seperti apa? Saya itu tahun 2013 Mas. Tahun 2013 itu kita mendengar Bapak dan Ibu bahwa ada kejadian bencana di Bener Meriah di Aceh. Itu kurang lebih dengan skalanya 6,2 atau MMI-nya 6,2. Nah, ini pun menjadi motivasi saya pun izin Mas Sutoyo. Jadi saya masih sekolah, baru selesai sekolah 2 bulan, dapat instruksi. Segera lakukan rapid assessment yang ada di Banda Aceh. Seperti itu Mas. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang memang menjadikan modal kita untuk penguatannya seperti itu Mas. Mas Ruswan dapat pelatihan khusus dari BNPB, hampir mirip pelatihan tentara ya? Ini pertanyaannya alhamdulillah mungkin kita juga ini Mas. Menjadi seorang misi kemanusiaan memang didukung dengan suatu bekal dengan kompetensi khususnya. Yang kita harus perhatikan ketika kita memberikan suatu penyelamatan, contoh yang kita awali adalah bagaimana tadi menjawab
pertanyaan dari Mas Paul Medan contohnya. Apa yang harus kita lakukan dulu lebih awal? Kompetensinya sejauh mana? Jangan sampai ketika kita memberikan suatu kebutuhan untuk misi kemanusiaan, kita salah sasaran. Seperti itu, Mas. Jadi memang kalau di kami, di tempat kami, khususnya di Pusat Pendidikan dan Pelatihan, itu sudah ada pelatihan-pelatihan sesuai dengan kompetensi. Jadi tiap peserta, kami bicara lagi, Mas, Indonesia tuh gemaripah loh, jinawi loh, Mas. Dari Sabang sampai Merauke, Mas Paul izin, banyak sekali bencana-bencana kan seperti itu. Ada tanah longsor. Nah, seperti apa sih ketika kita nanti diterjunkan, kompetensinya juga seperti apa sih? Jangan sampai kita sendiri menjadi korban gitu, Mas Paul. Oke, Pak Sutoyo, seperti itu, Mas, gambaran saya. Diklatnya berapa lama, Pak? Nah, kalau kita Mas Sutoyo, terkait dengan pelatihan kita bicara untuk pemerintah ya, Mas Sutoyo ya. Kami juga bermuara khususnya. Ada kalau lembaga diklat bermuaranya kan langsung ke instansi pembina, Mas izin. Saya sampaikan supaya kita pemahaman itu satu jalur. Bahwa di pemerintah, walaupun di pemerintah, anggaplah saya di sekarang posisi di BNPB. Muara saya juga terkait dengan kediklatan, saya ada di lembaga administrasi negara. Kan seperti itu. Nah, kok terkait dengan pendidikan saat ini, kami juga mengikuti dengan standar yang diberikan, kurikulum yang diberikan. Yang tadi pertanyaan Mas Sutoyo adalah, pelatihan tuh berapa waktunya sih, kan seperti itu ya Mas Sutoyo ya. Nah, kita dilihat dari kurikulum yang ada. Kalau di tempat kami itu adalah seminggu, Mas, sesuai dengan jamlat dari pelatihan. Seperti itu, Mas Sutoyo. Oke. Nah, paling lama berapa lama? Nah, diklat itu ada yang kalau tergantung kalian skill ya, Mas ya. Kita bicara tentang skill. Kalau terkait dengan disaster atau misalnya tentang penguatan manajemen ya, itu seminggu. Tapi kalau misalnya kita dengan istilahnya penguatan, benar-benar penguatan untuk kompetensinya, itu bisa 2 minggu atau 3 minggu untuk penguatan terkait dengan kompetensinya, seperti itu. Berarti pada tahun 2013 Pak Roswanto dikirim ke Aceh. Benar, 2013 saya baru, istilahnya Mas Sutoyo, saya baru selesai dari ruang pendidikan, tiba-tiba dapat mandat saya harus terbang. Waktu itu saya dengan tim, saya dengan Pak Agus, khususnya ini saya menyebutkan nama, beliau itu dari DPI dari kepolisian. Nah, tugas yang saya terima waktu itu adalah untuk mengidentifikasi data korban, Mas izin Mas. Mengidentifikasikan data korban yang ada di lokasi. Seperti itu. Jadi, memang nanti ketika kita ke lapangan, pasti informasi-informasi terkait dengan data korban itu sangat bervariasi. Akhirnya kami dengan tim DPI, dengan kepolisian juga menindaklanjuti untuk data korban seperti apa di lapangan dan membantu untuk proses kemanusiaan seperti itu. Pengalaman apa yang paling mencekam atau paling wow di tsunami Aceh itu? Saya bukan di tsunami Acehnya, izin Pak Sutoyo, itu kan 2006-nya di tsunami Acehnya, tapi saya masuk ke 2013. Di tahun 2013 yang merasa sangat sampai sekarang yang membuat saya sedih itu cuma satu, Mas. Satu aja. Ketika bencana yang ada di Bener Meriah di Banda Aceh khususnya, itu kan 6,2 ada susulan kembali, Mas ya, ada susulan kembali. Nah, saya waktu itu berada dengan Pak rekan kami itu berada di dalam suatu lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah itu di situ kan ada suatu pesantren. Nah, ya namanya bencana kita tidak mengetahui, Mas, misalnya kapan datangnya dengan waktu yang begitu cepat. Waktu itu saya berada di lokasi kebetulan di luar dari sekolah tersebut. Tiba-tiba bangunan itu runtuh, Mas. Runtuh, yang membuat saya histeris itu adalah, mohon maaf, saya sampai masih ingat seorang anak yang ada di sekolah tersebut. Orang tuanya bekerja sebagai seorang guru di pesantren. Yang kalau saya mencerita seperti ini masih teringatnya adalah saya itu dipanggil seperti orang tuanya ketika wajah saya hampir sama dengan orang tuanya ketika kejadian bencana di pas posisi di lapangan itu. Itu Mas yang membuat saya masih teringat
memori ini yang historis ini, sampai-sampai saya ceritakan kepada istri saya nggak bisa tidur, nggak bisa apa, Bu. Ini seorang anak selalu ikut saya karena wajah saya persis ke orang tuanya ketika bangunan itu runtuh. Itu yang membuat saya sampai sekarang masih terbayang di dalam histeris itu. Anda diminta untuk ke dalam kelas itu. Jadi ketika saya dengan tim, dengan dekat kami melakukan asesmen. Ketika kami jalan, kami melakukan asesmen, tiba-tiba ya Tuhan memberikan bencana kembali. Nah, itu pas posisi saya berada di depan sekolah. Nah, sekolah itu masih ada, mohon maaf, Mas, namanya pesantren. Ya, itu kan masih ada teman-teman dari pesantren ya khususnya ya, yang tinggal di situ. Ya kita melihat bahwa bangunan itu langsung begitu hancur seperti itu, Mas. Jadi hari itu juga kami melakukan nama teman kami, Pak, kita lakukan untuk asesmen aja, Pak. Kita lakukan untuk data-data informasi karena ini memang, ya Allah, saya nggak bisa mengungkapkan. Nggak disitulah yang merasa saya kesedihan itu karena ya melihat dengan korban begitu banyak dengan puing-puing, ya itu yang saya lihat. Oh, berarti nggak cuma satu anak saja di dalam kelas itu? Kalau bicara anak, Mas, namanya sekolah, sekarang kan ada sekolah yang dunia pendidikan kan ada yang dititipkan yang Mas ya untuk pembekalan karakter sampai dia lulus. Itu bukan hanya satu anak saja. Guru pun tinggal di situ. Nah, kebetulan anak ini pas lagi di luar di luar area, khususnya area sekolah, dengan saya, nah orang tuanya ada di dalam sekolah. Nah, anaknya terselamatkan? Sudah, Mas. Sudah, kami serahkan khususnya kepada, ya kami kan ada tim kemanusiaan, Mas. Kami berikan untuk siapa penanggung jawabnya ketika di lapangan kan seperti itu, Mas, kita serahkan. Nah, hal itu yang menjadi tanggung jawab kita juga, sama setiap posisi kan ada tanggung jawabnya, Mas. Itu, Mas, maksud saya. Berarti orang tuanya yang nggak terselamatkan? Orang tuanya tidak selamatkan. Seperti itu. Suasana di daerah bencana sungguh berbeda. Aura kesedihan dan pemandangan kerusakan membuat rasa haru dan takut bercampur, kata Pak Komit. Pertanyaannya Bu Ayu nanti aja. Oke. Apa yang biasanya Anda katakan kepada keluarga sebelum berjuang melindungi korban bencana? Saya berpesan kepada keluarga, khususnya ketika saya secara pribadi mendapat penugasan, khususnya Mas Izin, yang paling utama adalah penguatan khususnya Mas, bagaimana terkait dengan disaster itu sendiri bagi keluarga. Ya seperti saya, Izin, Mas Sutoyo, saya punya putra 1 dan putri 2, mohon maaf. Ini sudah kita berikan suatu edukasi pembelajaran khususnya ketika ada momen misalnya bencana, apa yang harus kamu lakukan. Jadi ada penguatan terkait untuk mitigasi untuk di keluarga, untuk kesiapsiagaannya. Kalau terkait saya ditugaskan di lapangan juga, istri juga mengingatkan ya selalu berdoa dan waspada. Apa yang menjadi suatu yang tadi disampaikan Mas Paul pun benar juga, Mas. Suasana di daerah pasti berbeda kan seperti itu. Yang penting adalah bagaimana satu adalah waspada di dalam satu wilayah. Kalau untuk Anda, apa yang Anda persiapkan dalam pikiran Anda sebelum pergi ke tempat bencana begitu? Kalau seperti saya, apa yang saya lakukan, ya pertama saya adalah penguatan lagi Mas kompetensi itu yang saya lakukan. Karena di Pusdiklat juga tempat kami, ya ini akan saya sampaikan banyak sekali peralatan-peralatan
terkait dengan bagaimana memberikan suatu peningkatan kompetensi ke personil khususnya Mas. Memang sih yang kita harapkan adalah ketika kita misi kemanusiaan ini yang kita harus siap. Karena dengan kompetensi seperti itu Mas. Kami juga membekali rekan di daerah khususnya di BBBD daerah juga peningkatan kompetensi Mas. Dan kami juga dalam hal ini juga bekerja sama dengan adanya kerjasama dengan Basarnas khususnya Mas. Kami sama-sama di dalam kami punya alat, Basarnas juga punya alat. Disinilah kami bersinergi. Yuk sama-sama kita ketika ada pemampatan ini peralatan yuk kita sama-sama. Karena ini adalah alat untuk masyarakat. Kita pun sama. Bagaimana untuk mengangkat untuk kompetensi terkait dengan penanggulangan bencana seperti itu. Oke, ini Pak Paul akan menulis pelatihan SAR, Basarnas kalau nggak salah lebih berat dari pelatihan BNPB karena pelatihan SAR turun mencari korban di daerah bencana. Kalau nggak salah BNPB pelatihannya lebih banyak ke analisa, laporan keadaan, dan hal-hal yang harus dilakukan ke depannya. Tetapi sebelum menanggapin itu, saya ini baru tahu kalau ada Basarnas dan BNPB. Ini bedanya di mana? Kalau perbedaan mungkin dari undang-undang Mas Dijen, dari undang-undang BNPB juga ada, dari Basarnas juga ada. Kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sesuai dengan tugas dan fungsinya BNPB. Nah, terkait dengan Basarnas pun sama sebagai sekarang kan Basarnas kan sudah ada sesuai dengan undang-undang kalau Badan Nasional Penyelamatan dan Pertolongan Mas ini kita juga harus mengetahui literatur dari hukum. Jadi Basarnas itu Badan Penyelamat Evakuasi dan Penyelamatan dan Pertolongan. Jadi bukan Basarnas kemarin kalimatnya hanya sekarang sudah dicek, mohon maaf, kita bisa melihat lagi apa sih Basarnas sesuai dengan undang-undang. Tugasnya kita saling bersinergi. Tapi beda, fungsinya beda ya Pak? Secara fungsi kami berbeda, dari undang-undang kami berbeda. Karena kami juga sesuai dengan fungsinya itu kan sebagai pengkoordinasian Mas ya, seperti itu terkait dengan pengkoordinasian yang sudah ada di dalam literatur dari produk hukum, kami sebagai pengorganisasi Oke. Jadi pada waktu misalnya ada satu bencana gitu, itu yang jalan mana dulu? Koordinasi dulu atau SAR dulu, Basarnas dulu? Jadi kita mendengar lagi Mas Paul izin kalau kita melihat Gemar Dinawi bahwa bencana itu kan dari Sabang sampai Merauke Mas. Nah di dalam hal ini juga ada juga BBBD provinsi, ada BBBD kabupaten dan kota. Nah ini semua bergerak cepat. Kami nanti dari BNPB sebagai pendamping untuk melaksanakan terkait dengan kemanusiaannya seperti itu. Pendamping langsung dari pusat seperti daerah-daerah sudah melakukan kegiatan lebih awal untuk tindakan dinamakan tindakan awal untuk kain cepat bencana. Oke. Apakah Basarnas hanya gerak jika ada korban? Kalau seperti itu wewenang tugas dari Basarnas Mas. Kami tidak spesifik untuk seperti ke Basarnas, tapi kami mempunyai tugas dan fungsi yang seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi agar kita di dalam penugasan kita dapat bersinergi seperti itu. Ya, tapi kalau di lapangan kan udah nggak peduli ya Mas. Siapa Basarnas, siapa BNPB, ya masa kita melihat manusia berkelimpangan kita masih lihat label. Oke, kalau seperti itu Mas, sebenarnya sudah diinformasikan dengan kepala negara kita juga. Oke, jadi informasi terkait dengan apa yang disampaikan juga Mas menjadi semuanya untuk kementerian lembaga. RI 1 sudah menginformasikan bahwa ketika ada bencana sama-sama kita bekerja sama dalam satu pentahelik. Pentahelik itu tidak yang tadi Mas mohon izin tidak hanya Basarnas, tapi ada TNI Polri, akademisi, masyarakat sama-sama memberikan informasi seperti itu. Oke, Pak Roswanto, apakah pernah ada pertemuan antara BNPB Indonesia dengan luar negeri gitu, atau Basarnas Indonesia dengan luar negeri? Ya, kami seperti itu agenda pasti ada Mas. Seperti kalau misalnya ada Rakornas PB yang secara pusat maupun, nah ini juga kami juga mengundang dari
yang tadi saya sampaikan ke Mas Sutoyo bahwa kami mengundang untuk pentahelix semuanya. Keterlibatan kementerian lembaga sampai ke daerah itu kami undang semua untuk menciptakan atau penguatan penanggulangan bencana. Ketika ada bencana sama-sama kita untuk enggak, maksud saya dengan luar negeri, pihak luar negeri, Pak. Pihak luar negeri banyak, Mas. Kita juga kerjasama. Selain itu juga, mohon maaf, bukan hanya terkait dengan kebencanaan saja, kan seperti ini, Mas ya. Seperti kalau di luar negeri ada FIFA yang dari Amerika Serikat itu juga sama. Kita saling bekerja sama bagaimana penguatan kebencanaan seperti itu. Dan sama pun mereka juga ada pelatihan di tempat kami seperti itu, Mas, memberikan suatu kompetensi. Misalnya contoh pernah dilakukan dalam satu negara ke Indonesia, dia ada suatu alat, Pak, ini cara pemakaiannya seperti ini, sama-sama kita untuk melakukan itu. Beberapa kali Pak Roswanto mengatakan negeri kita kemari Pahlo Jinau. Sebetulnya tantangan paling sulit selama beberapa tahun ini tantangan apa, Pak, di negeri kita ini? Kembali lagi, Mas, untuk penguatan, Mas, khususnya kita juga sama-sama Bapak dan Ibu, khususnya nanti penguatan di sinilah yang kita harapkan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dalam arti hal, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah marketnya bencana. Sudah seyogyanya kita semua memahami bagaimana ketika ada bencana, kita dapat mempersiapkan diri untuk kesiapsiagaan. Baik itu keluarga, masyarakat, atau di dalam lingkungan-lingkungan pekerjaan. Ya, tapi tantangan paling berat apa? Tsunami, gunung berapi, apa sebetulnya? Kalau tantangan terberat terkait dengan bencana, mohon maaf, Mas. Pengalaman Pak Roswanto sendiri, ya. Pengalaman saya waktu saya itu ya secara pribadi saya itu di antara bencana itu yang waktu ada di Aceh. Itu paling berat sekali, Mas. Sampai kami dengan tim itu sampai kalau ada bencana pasti kita harus memahami kondisi cuaca juga, Mas. Cuaca ya. Waktu saya di Bener Meriah, mohon maaf kalau Bapak dan Ibu mengetahui puncaknya Bogor, itu kan dingin sekali, Mas ya. Itu lebih dingin waktu kejadian saya di sana, Mas. Sampai saya harus seperti ini, saya harus seperti apa. Itu luar biasa dinginnya. Karena itulah kita juga harus memahami karakteristik ketika ada di suatu tempat apa yang harus kita lakukan. Luar biasa itu, Mas. Sampai menggigil pun saya di waktu di Bener Meriah itu sampai menggigil itu. Nah, ini mungkin pertanyaan dari Bu Ayu ini. Cerita dong, juga mesti nulis laporan dan buku di BNPB, udah bikin multi talenta. Monggo. Baik, terima kasih. Ini saudara kita Ibu Ayu. Saya sering komunikasi, kita sering sharing, Mas. Biasanya kan penyempurnaan itu kan akan alangkah indahnya bila kita ada masukan-masukan. Sama saya juga seorang penulis, tapi saya ketika di lapangan sama Mas, tantangan saya ingin menulis tapi saya harus ke lapangan, seperti itu. Saya harus buktikan dulu. Kemarin saya menulis suatu tentang dinamikanya di balik Merapi itu luar biasa, Mas. Nah, akhirnya kami secara pribadi saya dapat konten kok di balik Merapi ada sesuatu hal nih, kan seperti itu, Mas. Akhirnya saya menulis suatu buku. Yang kedua juga tentang multimedia juga, Mas. Nah, ini juga saya sering ini bukan pada khususnya di Puskesmas sekali, Mas. Satu lebih suka tantangan ke teknologi, Mas. Itu, Mas. Tantangan teknologi kayak kemarin contohnya gini. Beberapa bagian masyarakat membutuhkan suatu informasi khususnya, Mas. Tentang pemahaman informasi. Saya mencari informasi kok sulit sih, kan seperti Mas. Akhirnya saya tercetus, saya mau bikin ini multimedia. Jadi saya bagikan, silahkan kita berikan secara free, karena tujuan saya adalah misi kemanusiaan. Mereka akan paham tentang bagaimana mengedukasi untuk pendidikan. Seperti itu, Mas. Yang bisa saya sampaikan, mungkin tantangan saya lebih ke teknologi dengan kajian ketika di lapangan itu menjadikan saya.
Oke. Oh, berarti Aceh itu yang paling parah ya selama ini. Iya. Situasi. Oke, Mas Paul, terima kasih Oke. kepada Ibu semua. Sukses untuk semuanya. Matur nuwun.